Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada hari yang indah, pada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Pada saat ini juga kita masih diberikan kekuatan kesehatan. Dan pada hari ini kita akan tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dan terlebih lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini dengan khotbah dan salam. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih anugerah dan kebaikan Tuhan menyertai kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian. For you are great. Kami memberikan glory dan penghormatan bagi nama Tuhan. You deserve the glory and the Lord, we lift our hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor and the honor. Lord, we lift our hands in worship and I bless your holy name. For you are there, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are there, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita telah banyak melakukan perbuatan dosa. Kita telah banyak melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Biarlah pada saat ini kita berdoa sebagai bentuk pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tentunya kami telah melakukan banyak pelanggaran, kami telah banyak melakukan dosa, yang telah melakukan suatu perbuatan tidak menyenangkan Tuhan, yang telah melukai hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Hanya kepada Engkau sajalah kami memohon, hanya kepada Engkau sajalah pengampunan itu kami peroleh. Seperti apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa ketika kami mengakui segala dosa-dosa kami, mengakui segala pelanggaran kami, dengan segala ketulusan kami, dengan segala apa yang ada dalam diri kami kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyucikan, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Kami memohon doa ini kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang berhak atas seluruh kehidupan kami. Seperti apa yang ada di dalam berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersorak memuji nama Tuhan, kita angkat pujian, Aku milik-Mu. Sebab kita adalah milik Yesus. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 33 sampai dengan 40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada abdi-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian. Jesus loves me. Kamu katakan Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Jesus. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Katakan sekali lagi, yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells. The Bible tells me so. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan.
Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan dan penuh dengan kekerasan. Tuhan menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, Aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, biarlah hati kami terpaut dan tertuju kepadamu. Di saat kami mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Abdi-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, terangilah hatinya, dan biarlah semua perkataan yang keluar dari mulutnya diurapi Tuhan dan diperkenan Tuhan untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Dan biarlah kami juga duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan akan sampaikan melalui penjelasan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, damai sejahtera Tuhan atas kita semua. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa waktu lalu bangsa kita berduka atas beberapa peristiwa tragis yang menimpa saudara-saudara kita. Baik korban jatuhnya sebuah maskapai atau pesawat terbang, bencana alam, longsor di beberapa tempat, dan juga cuaca ekstrim di beberapa tempat. Bahkan sampai sekarang bangsa kita masih tetap bergumul dengan persoalan COVID-19. Pandemi masih tetap berlangsung dan kita masih terus bergumul dengan hal itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Inilah fakta hidup manusia pasca kejatuhan dalam dosa. Tema kita pada pagi ini adalah hidup benar, berdampak besar. Kita sudah membaca firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 9 sampai dengan 22 yang menceritakan satu tokoh di dalam perjanjian lama yang sangat penting yang juga membawa kita kepada satu prinsip bagaimana pengalaman hidup dari seorang yang bernama Nuh. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pasca kejatuhan manusia dalam dosa, sudah diberitakan kabar baik. Namun meskipun kabar baik itu diberitakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan iblis. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3. Toh kejahatan dan pelanggaran manusia justru terus bertambah. Bertambah banyak. Kalau kita membaca di dalam bahasa Ibrani, kita bisa melihat bagaimana pertambahan kejahatan dan pelanggaran manusia itu. Dalam bahasa Ibrani berbunyi kiraba ra'at ha'adam, bahwa banyak kejahatan manusia. Kita juga dapat membaca tidak terlihat adanya indikasi kejahatan dan pelanggaran tersebut semakin berkurang. Bahwa manusia hidup dalam kecenderungan hati untuk berbuat jahat. Kalau kita melihat di dalam bacaan kita dalam pasal 6 ini, kita membaca dari bagian awal sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 7. Di sana dikatakan wekol yetser masavot libo rak rak. Artinya semua tujuan pikiran hati manusia itu hanyalah tertuju kepada yang jahat. Itulah arti sebenarnya di mana menjadi budak dosa, menjadi hamba dalam tanda petik hamba dosa. Kejahatan dan pelanggaran itu sangat mengkhawatirkan dan juga memilukan hati Tuhan. Kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-6. Namun saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kejahatan atau dosa pasti akan berhadapan dengan penghukuman dan penghakiman Tuhan. Cepat atau lambat. Penghukuman dan penghakiman itu akan nyata setimpal dengan dosa manusia. Tuhan akan memusnahkan. Tuhan akan menghukum setiap pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh manusia. Di dalam bacaan kita, di dalam Kejadian pasal 6, Tuhan dikatakan memusnahkan seluruh manusia dan juga semua hewan atau binatang yang menerima atau sejatinya menerima kehidupan dari Tuhan sendiri. Manusia yang dicipta segambar serupa dengannya menyalahgunakan kehidupan yang diberikan Tuhan dengan tujuan untuk melawan atau memberontak kepadanya. Dan penyalahgunaan itu pertanda bahwa manusia akan berhadapan dengan penghukuman Tuhan
yang adil. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Dengarkanlah baik-baik. Pasca kejatuhan manusia, Tuhan masih menunjukkan dan menyatakan belas kasih-Nya. Anugerah dan kasih setia-Nya tak bisa ditolak oleh orang berdosa. Adam dan Hawa tidak bisa menolak berita Injil, kabar baik. Di dalam bahasa Latin disebut dengan proto-evangelion. Atau di dalam bahasa Yunani kita bisa memaknainya sebagai Injil yang pertama. Adam dan Hawa mendengarkan kabar baik itu yang didengar sendiri dari mulut Tuhan. Dan kasih karunia itu masih dan selalu terus memberikan harapan baru kepada mereka. Bahkan sampai kepada kita, manusia. Kita sebagai umat tebusannya sekarang ini. Kita sungguh percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Kita bisa membaca itu dalam kitab Amsal 23 ayat 18. Tetapi juga orang-orang yang menaruh harapan dan yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Inilah pemberitaan Nabi Yeremia di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Saudara-saudara, hari depan kita di dalam Tuhan penuh harapan. Sekali lagi, masih ada harapan untuk hari depan. Tuhan menyatakannya dengan cara menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Noah matsa hen be'ene Adonai. Di mana kasih setia Tuhan itu ditujukan kepada Nuh. Dan ini adalah kabar sukacita, berita Injil yang kedua, di mana Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia itu Nuh dikisahkan turun-temurun sebagai orang benar. Perhatikan baik-baik, sebagai orang benar dalam bahasa Ibrani di sana disebut sadik. Bahkan Nuh dikisahkan hidup tidak bercela. Ia juga diceritakan sebagai orang yang hidup bergaul atau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Dan bukankah itu merupakan kasih karunia-Nya semata? Firman Tuhan menyatakan kepada kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Hidup benar karena kasih karunia. Hiduplah di dalam kebenaran. Dan jangan bermimpi hidup di luar kebenaran. Hiduplah benar dan jangan bermimpi hidup menjadi besar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup benar adalah kasih karunia Tuhan.
Nuh mendapatkan kasih karunia itu. Dan perhatikan bagaimana Nuh memaknai hidup di dalam kasih karunia itu. Hidup berdampak. Hidup berdampak adalah hidup mendunia. Mendunia bukan berarti menjadi serupa dengan dunia. Hidup berdampak adalah hidup di mana setiap orang melihat kehidupan kita, melihat tutur kata kita, mendengar tutur kata kita, menyaksikan bagaimana kita hidup sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena kita bukan berasal dari dunia. Kita tidak dilahirkan untuk tetap kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita dilahirkan kembali untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hidup menjadi serupa dengan Kristus, itulah hidup yang berdampak. Tanpa hidup benar dan tanpa terus bergaul dengan Tuhan, tidak mungkin kita memahami rancangannya bagi kita. Kita tidak bisa memahami rancangannya bagi keluarga kita. Kita tidak bisa memahami rancangannya bagi lingkungan kita, bagi alam sekitar kita, dan dunia yang lebih luas. Hidup berdampak, bukan juga hidup. Saya sudah katakan di awal, menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita hidup menggarami dunia. Dunia yang sudah tawar. Karena kita hidup menerangi dunia. Dunia yang gelap ini. Kita hidup untuk menabur pengharapan di dunia ini. Dunia yang dilanda oleh keputusasaan. Itulah maknanya mengapa hidup berdampak itu bertolak dari hidup benar yang adalah kasih karunia Tuhan semata-mata. Berdampak besar dimulai dari lingkup yang lebih kecil. Dimulai dari kita. Dimulai dari keluarga kita. Hidup berdampak tidak pernah bisa dicapai dengan keluarga yang porak-poranda. Kita membaca kisah Nuh ini. Nuh dan seisi rumahnya memasuki rencana Tuhan. Membawa kehidupan dan keselamatan atas dunia. Bahkan di dalam perjanjiannya dengan Tuhan. Kita bisa membaca itu dalam ayat yang ke-18. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Atas keluarga dan anak-anaknya. Kita melihat Nuh dengan penuh tanggung jawab menunjukkan dampak dan pengaruhnya kepada banyak orang. Dan dalam hidup keluarga kita, kita juga memasuki rancangan Tuhan. Menghidupinya. Menghidupi rancangan Tuhan yang mulia itu. Sama seperti menjadi keputusan Yosua ketika berhadapan dengan umat Israel. Yosua berkata, pada hari ini aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Mengambil keputusan yang tepat akan berdampak besar bagi kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi orang lain di sekitar kita.
keluarga sangat penting. Jadi Nuh bukan hanya hidup sendiri, tapi Nuh juga hidup dengan seisi keluarganya. Sedapat mungkin kita bisa melakukannya untuk menghindari keluarga kita atau menghindarkan keluarga kita dari didikan-didikan yang buruk, dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kita menghindarkan keluarga kita dari pola yang demikian. Dan kita mendekatkan keluarga kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan orang percaya selalu dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan itu mesti juga menunjukkan bagaimana orang percaya memelihara kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Tidak menyalahgunakan kehidupan yang sudah dipercayakan dan karena kasih karunia-Nya kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca kisah ini, Nuh membawa semua yang hidup masuk ke dalam bahtera. Ini adalah tanggung jawab kita. Ketika kita sudah dibenarkan dan kita harus menunjukkan hidup kita berdampak bagi yang hidup, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi lingkungan kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Tanggung jawab moral perlu kita nyatakan di dalam dunia ini. Karena membawa segala yang hidup merupakan sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Inilah mandat yang Tuhan percayakan juga kepada Adam dan Hawa. Di awal penciptaan, sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mandat budaya. Setelah mereka mendengar kabar baik, mandat untuk memberitakan kabar baik itu ada di pundak kita. Ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya yang sudah menerima hidup yang dibenarkan. Kita memberitakan Injil, kabar baik kepada sekalian orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Dengan demikian kita menjadi berdampak bagi dunia sekitar kita. Keselamatan dan tanggung jawab orang Kristen sebagai warga masyarakat sekaligus warga gereja, itulah yang harus kita maknai sebagai hidup yang berdampak bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dan berdampak bagi lingkungan kita. Hiduplah benar dan jangan lupa berdampaklah besar. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami hidup benar karena kasih karunia Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib kami dibenarkan. Dan melalui pembenaran itu
kami hidup di dalam pertolongan dan dalam kuasa, di dalam kehendak Tuhan. Sebagai umat tebusan-Mu, kami membawa berita Injil, kabar baik, kepada sekalian orang yang belum mendengar Injil, dan yang masih hidup di dalam pemberontakan, di dalam kejahatan, di dalam dosa. Kamilah yang sudah mendengar Injil, bertanggung jawab memberitakan Injil kepada mereka. Terima kasih atas hidup yang benar ini. Dan terima kasih juga atas pertolongan-Mu supaya kami berdampak bagi sesama kami, bagi lingkungan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan dan mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, biarlah pada saat ini kita berdoa syafaat bersama untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana firman Tuhan telah ditaburkan, dan kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah itu termeterai dalam hidup kami, dalam hati kami, dan kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati pelayan-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Biarlah Tuhan memakai beliau menjadi lebih seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang didera pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tetap ikut terlibat. Kiranya Tuhan berkenan menolong bangsa ini. Kiranya pandemi COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik. Maka untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap tenaga medis, setiap orang-orang yang berkenaan dengan penanganan COVID-19 ini, COVID-19 ini, sehingga penanganannya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dan juga Tuhan memberikan kesabaran, penghiburan kepada keluarga-keluarga mereka sehingga mereka dapat membantu, mereka dapat mendampingi orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk kestabilitasan bangsa Indonesia, baik di dalam politik, ekonomi, pendidikan. Kami rindu bangsa ini dapat bertumbuh dengan baik, sehingga pertumbuhan ini dapat dirasakan dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap rakyat Indonesia. Kami rindu itu terwujud Tuhan. Kami rindu itu dapat terlaksana, dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk GPEI dimanapun berada. Kiranya GPEI dapat menjadi berkat bagi setiap umat yang ada di dalamnya. Tuhan juga memberkati para pastor yang melayani. Kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan. Tuhan memberikan kebaikan, kesejahteraan dari setiap pastor
yang melayani di dalam gereja-gereja ini. Berkati juga gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah kami ada kesatuan satu di antara lain, karena kami adalah satu tubuh Kristus. Berkati setiap umat-Mu yang beribadah pada saat ini, berkati mereka, keluarga mereka, kiranya Tuhan menjaga kehidupan mereka, sehingga mereka tetap terpelihara dan menjadi umat Tuhan yang berkenan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan ini. Kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami, dan kami persilahkan para Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat bangkit berdiri. Demikianlah doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh lalu, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah telah usai, dan pada saat ini biarlah kita semua menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia dan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil satu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.